Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau sudah kumpul, kita akan closing. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sampai berapa kemarin? Sudah sampai 11 ya? 10, oke. 8 atau 11? Sudah sampai berapa? 8. Ya, baik. Sudah sampai ayat yang ke-8. Sebelum ditambah kita murojaah bersama-sama ya. Silakan dibuka Al-Qur'annya surat Al-Mudaththir. Mudah-mudahan masih ingat 8 ayat dari hafalan bulan lalu. Masih ingat ya Bu? Masih ingat atau masih lupa? Masih ingat. Baik. Jika sudah ada, terbuka. Kita akan baca bersama-sama 1 sampai
dari kawan. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Baik. Sepertinya belum siap ya semua ya. Ibu-ibu di sayap kiri sudah ada? Hah? Ya? Ada Bu? Surat keberapa? Nama Jasir? Sudah ada? 7? 4. Juz ke 20? 20 berapa? 29. Ayo. Ada Bu? Ada. Nunggu dulu. Ya. Iya. Sebelah kiri. Ada Bu? Ada. Baik, diulangi lagi dari tahun. 1, 2, 3. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. 1. Ya ayyuhal muddatsir. 2. Qum fa'anzir. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Alhamdulillah, sampai 8 ya. Coba ditutup. Ini murojaah saja. Karena ini sudah hafal insya Allah. Pendek-pendek ya. Sebelum ditambah 2 ayat. Paling tidak 10 ayat nanti kita hafalkan dari sore ini. Siap ya, tadi sudah baca, sekarang ditutup hafalnya. Dari tahun. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. 1. 2. Ulangi. 1. Jangan dipanjangin, jangan muddatsir, jangan ya. Ya ayyuhal muddatsir. Ya ada tanda panjangnya. Ulangi ya. 1. 2. Qum. 3. 4. 5. 5. Waduh, berantakan begini. Pamit ya.
empat, lima, enam, takdir, tujuh, delapan, وَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Baik. Coba dua ayat sebelumnya. Ayat ke-7. Delapan. Wajida. Innahur. Wajida nukira finnahur. Coba. Baik. Apa lagi ya? Dua ayat nih. 9. Dibuka, jangan dihafal dulu. Biar tahu hurufnya. Ya, pendek, tapi harus tahu hurufnya. Sekarang 9. Fadzalika yawma'idin yawmun 'asir. Ulangi 9. Fadzalika yawma'idin yawmun 'asir. Fadzalika yawma'idin yawmun 'asir. Fadzalika yawma'idin yawmun 'asir. Ulangi 9. Sekali lagi 9. Baik, itu tuh 9. 9. Sekali lagi 9. Alhamdulillah. Buka lagi 10. Ya, 10. Alal kafirina ghairu yasir. Alal kafirina ghairu yasir. Alal kafirina ghairu yasir. Alal kafirina ghairu yasir. 10. Betul. Coba 10.
10. Alhamdulillah. Balik 9. 9. 10. Bukamu tetap dibuka aja dulu. Ya, ikuti aja petunjuknya. Jangan gaya-gaya awal. Kalau belum, bukan. Kalau belum diperintahkan untuk menghafal. Karena kenapa saya perintahkan buka? Sebetulnya bukan tidak percaya ibu tidak hafal, supaya kita lebih mempermudah mengenali huruf, ya. Karena percayalah, insya Allah, semakin kita mengenali huruf, ya, itu akan lebih memudahkan kita menghafal. Makanya kenapa metode yang digunakan salah satu di antaranya yang digunakan namanya yang gerak Ustaz dari Hidayah. Kenapa bisa menyebutkan posisi atas, bawah, kiri, kanan, berai, sini dan itu? Karena dia proses menghafalnya lebih banyak melihat dulu, ya. Nah, bisa menghafal itu karena metodenya dengan metode mengulang, terus diulang-ulang. Jadi hafal insya Allah. Jadi buat ibu juga hafal. Dilihat dulu walaupun sudah hafal, ya, hurufnya. Dilihat dulu hurufnya walaupun sudah mulai hafal. Baik, 1. Lagi 5. 6. 7. 8. 9. 10. Itu tuh mulai saya rekam ya, sebisanya. Betul juga, ya. Mulai dari tahun saya akan menyebutkan ayatnya saja, ya. Silakan mulai dari tahun.
9. Menambah hafalan kalau sholat di rumah tidak lebih full, ya. Jadi ayat ini terserah ada peningkatan di buku hafal surat Al-Mudaththir. Ya. Walaupun baru 10 ayat itu peningkatan yang sangat luar biasa. Makanya 10 ayat ini kan waktunya cukup lama. Tuh ketemu saya kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali itu, ya. Nah, 10 ayat ini paling tidak terus jadi nempel ketika ketemu bertambah lagi 2 ayat, nah makin mantap. Ya, makin mantap. Kita akan masuk ke dalam terusan dari tafsir-tafsir surat-surat pendek dari juz 30. Sekarang surat apa? An-Nasr, ya. Sekarang sudah mulai masuk surat An-Nasr. Ya. Surat An-Nasr. Kemarin kita sudah membahas juga ya surat An-Nasr ayat 1, betul ya? Ya, yang sejarahnya itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan oleh Allah akan kembali menguasai Mekah, ya, dalam Fathul Makkah. Jadi bukan karena Allah tidak memberikan izin kepada Nabi untuk menaklukkan kota Mekah dengan cara yang sangat mudah, tetapi bagi Allah ingin menunjukkan kepada manusia bahwa sekelas Nabi pun, ya, orang yang dicintai oleh Allah, ketika dia sedang berjuang ada proses yang dilakukan. Ya, bagi Allah begitu sangat gampang tentunya untuk memerdekakan kota Mekah, apalagi itu ada buat Allah. Ya, tapi kenapa harus berlama-lama dulu, berjuang dulu, berperang dulu, sampai kemudian Nabi harus terusir dulu dari Mekah dan Madinah dan balik lagi, menunjukkan bahwa proses ikhtiar itu menjadi sunnatullah. Jadi sunnatullah, kalau kita ingin mau sukses itu harus ada perjuangan, harus ada perjuangan. Tidak mudah memenangkan satu perjuangan itu, harus berdarah-darah. Sama seperti halnya kita hari ini sore di sini, itu adalah bentuk perjuangan. Perjuangan itu apa? Perjuangan untuk mendapatkan surga. Kan cita-cita kita ini mendapatkan surga, ya. Untuk mendapatkan surga itu tidak mudah. Untuk mendapatkan ridho Allah itu tidak mudah. Semuanya harus diproses melalui perjuangan. Maka Allah hanya akan menurunkan ridhonya, memberikan ridhonya itu kepada orang yang serius berjuang. Ya, Allah hanya akan memberikan surga kepada orang yang serius menginginkan surga. Bagi yang hanya ingin surga tapi tidak melakukan proses, itu hayalan. Bagi orang yang ingin bercita-cita kaya tapi nggak bekerja, mustahil. Bagi orang yang ingin menjadi pintar tapi tidak sekolah, itu bohong. Perjuangan itulah yang kemudian menuntut kita menjalankan sebuah proses sunnatullah.
sunnatullah. Maka ketika keseriusan kita dalam menempuh proses itu, maka Allah akan mudahkan jalannya. Ya. Jadi kalau kemudian kita mendapatkan hari ini ujian demi ujian dalam kehidupan, itu adalah bentuk proses. Semakin sulit kita menghadapi masalah dan semakin serius kita ingin menyelesaikannya, semakin dekat pintu kemenangan itu, semakin dekat kebahagiaan itu. Inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya di dalam kesulitan itu akan ada kemudahan. Maka tidak ada orang yang hidupnya mudah terus. Orang yang hidupnya mudah tanpa proses, ya, itu biasanya istidraj. Apa itu istidraj? Ya, istidraj itu apa ya? Istidraj itu adalah sesuatu yang menyenangkan di awal, tapi pada akhirnya dia akan terjatuh. Ya. Orang kaya hasil dari warisan, ya, tanpa bekerja keras biasanya hartanya cepat habis biasanya. Tapi orang kaya yang dia betul-betul berproses dari nol usahanya, ya, itu biasanya langgeng. Ya, biasanya langgeng. Kenapa? Karena dia berproses dari awal. Kalau kemudian jatuh, dia tidak akan merasakan sakitnya terlalu pedih, tidak terlalu berkepanjangan. Kenapa? Karena dia sudah merasakan bagaimana proses itu dia jalani. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat An-Nasr ini memberikan contoh bahwa sekelas Nabi pun harus berjuang, gitu. Ya, sekelas Nabi pun harus berjuang. Dan dengan perjuangannya itu, kemudian Allah berikan kemenangan dalam Fathul Makkah. Ya, sekarang masuk ayat yang kedua. Nah, ayat ini atau surat ini pas momentumnya dengan hari ini kita masuk di dalam bulan apa sekarang? Safar dan Agustus ya. Ya, Agustus lah. Safar, Agustus ini kalau di Indonesia menjadi bulan kemerdekaan, bulan perjuangan, Bu. Ya, bulan perjuangan. Agustus ini memberikan satu ingatan kepada kita tentang sebuah momentum bersejarah, tentang perjuangan. Mirip-mirip dengan perjuangannya Nabi dalam memerdekakan kembali Mekah, berada dalam kemenangan umat Islam. Agustus ini adalah bulan perjuangan orang Indonesia yang kembali berhasil dimudahkan oleh Allah, dimenangkan oleh Allah, merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Ya, dari penjajahan Belanda. Makanya ayat ini menjadi ayat introspeksi bagi kita. Oh, ternyata begini cara menghargai atau cara mengisi kemerdekaan itu. Ya, Bu. Jadi cara mengisi kemerdekaan itu tuntutannya atau tuntunannya ada dalam ayat ini. Bagaimana Allah menuntut ketika kita diberikan kemenangan kemerdekaan, sama seperti halnya Nabi diberikan kemenangan kemerdekaan. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Yang dilakukan oleh Nabi sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sudah diberikan kemerdekaan, kata Allah, wa ra'aitan nasa. Ya, apa artinya? Dan ketika kemudian ro'a, kalian melihat an-nasa, manusia, dilihatnya banyak manusia yang berkumpul
datangnya bukan satu persatu. Ya, yadkhuluna, ketika umat Islam melihat banyak orang datang berbondong-bondong, dan manusia juga banyak melihat kok semua orang datang. Fi dinillahi afwaja, masuk berbondong-bondong, datang berbondong-bondong, masuk Islam. Coba. Bahkan Fathul Mekah itu kemerdekaan yang direbut oleh umat Islam tanpa pertumpahan darah. Ini menarik, dan ini menjadi sangat luar biasa yang tidak pernah ada pada perjuangan negara manapun. Ya. Hampir semua dalam melakukan pemenangan penguasaan wilayah, ya, itu selalu dilakukan dengan peperangan. Selalu kalau perang pasti ada korban. Di mana saja. Ya, perang Rusia sama apa lawannya? Apa? Ukraina sama Thailand. Ya, itu peperangan menguasai wilayah. Sampai sekarang belum selesai. Yang lebih tragisnya juga kita bisa melihat dari ini peperangan Israel dan Palestina. Ya, bagi Israel tujuannya adalah untuk mencaplok wilayah Palestina, tapi bagi Palestina perangnya bukan tentang tanah saja, tapi bagi rakyat Palestina perang bagi mereka adalah untuk menjaga agama, menjaga kehormatan agama di perang. Tapi ini luar biasa, penuh dengan berdarah-darah. Nabi memerdekakan Makkah bukan tanpa peperangan, perangnya di awal, tetapi ketika merebut kembali Makkah tanpa ada pertumpahan darah. Masya Allah. Dan kemudian mengagetkan banyak orang. Oh, begitu sangat mudahnya orang bisa masuk Islam. Wa'alaikan nas, dan ketika banyak orang masuk Islam dengan berbondong-bondong, ya, dalam sebuah kemerdekaan apa yang harus dilakukan? Ini sama seperti halnya ketika umat Islam di Indonesia atau rakyat Indonesia sudah diberikan kemerdekaan oleh Allah. Ya, kan orang ramai-ramai itu datang ke Indonesia, senang. Ya, hati-hati, jangan sampai terlena dengan kesenangan. Karena yang namanya kemerdekaan itu adalah kemenangan. Siapapun di antara kita kalau menang pasti senang, betul ya? Pasti senang. Nah, ketika senang itu jangan terbuai, karena banyak orang yang senang-senang pada akhirnya lupa bersyukur. Padahal hakikat dari kemenangan itu adalah kemenangan datangnya dari Allah, betul kan? Itu datangnya dari Allah. Apalagi dalam konteks kemerdekaan Indonesia. Ibu pasti masih ingat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagaimana pembukaan menyebutkannya, bahwa kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat Allah, ya. Jadi kemerdekaan umat Islam atau kemerdekaan di Indonesia itu peran yang paling
menjadi merdeka itu atas berkat rahmat Allah. Bukan hanya sekedar dari perjuangan para tentara-tentara kita. Jelas itu adalah perjuangannya, tapi kalau tidak dibantu oleh pertolongan Allah, mungkin nggak merdeka? Bagaimana mungkin bisa merdeka? Pakai logika manusia sehat, ya, tidak akan ketemu antara bambu runcing dengan rudal dan meriam. Gak bakalan ketemu nanti. Tapi karena pertolongan Allah, bambu runcing bisa mengalahkan rudal, meriam, senjata-senjata canggih. Itu karena pertolongan Allah. Dan senjata terbesarnya itu adalah karena memang Allah mendatangkan semangat juang itu kepada umat Islam. Makanya di Surabaya perjuangan umat Islam dalam memerdekakan Indonesia itu penuh dengan darah-darah para syuhada. Di situ para santri, para kiai. Termasuk salah satu di antaranya adalah komandan perangnya itu kan seorang santri. Siapa? Bung Tomo. Ya. Bung Tomo itu sampai kemudian merdeka menjadi tangguh melawan Belanda itu dengan pasukannya karena teriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu menggerakkan semangat jihad umat Islam. Dan tidak takut mati. Padahal dengan kalimat Allahu Akbar saja, karena dengan keyakinannya kepada Allah, menang. Allah berikan kemerdekaan. Maka kata Allah, kalau sudah merdeka, jangan terlalu senang. Yang harus kalian lakukan adalah fasabih. Nah, ini jadi tuntunan mengisi kemerdekaan itu, ya, fasabih. Apa artinya fasabih? Bertasbihlah. Kalimat tasbih itu gimana? Kalimat tasbih Subhanallah. Apa artinya? Maha suci Allah. Kalau merdeka itu berpasti ucapkan kalimat Subhanallah. Apa maksudnya? Maksudnya bersihkan segala niat-niat kita dalam mengisi kemerdekaan, bahwa ini adalah pemberian dari Allah. Maka jangan sekali-kali kita merasa sombong atas jasa-jasa itu. Ya. Jadi ini bukan jasa orang per orang, tapi ini adalah jasa kolektif atas pemberian dari Allah. Fasabih, sucikan. Kita hari ini yang menikmati kemerdekaan harus bisa legowo, harus bisa lebih bersih hati kita dari seorang pejuang dulu yang dahulu kita. Mereka berjuang dengan segala perjuangannya tanpa pamrih, bersih sekali mereka berjihad sampai rela mati kan. Itulah pahlawan-pahlawan kita hari ini. Kita mengisi kemerdekaan, bertasbih, bersihkan hati kita. Jangan ada lagi, ya, perjuangan itu dikhianati dengan kesyirikan. Ya. Jangan ada lagi pertolongan Allah itu kemudian kita sepelekan sehingga kita tidak mau lagi mengikuti aturan-aturan Allah. Fasabih, sucikan hati kita, bersihkan hati kita, bersihkan amal kita dari perbuatan-perbuatan yang nggak benar. Ya. Bihamdi Rabbika, dan perbanyak kalian bihamdi. Apa? Hamdan dari kalimat hamdalah itu. Bihamdi dengan memuji Allah. Bihamdi Rabbika, dengan memuji Allah. Puji nama Allah.
Kenapa? Karena memang tidak layak kita saling mengklaim ini adalah jasa-jasa kita, nggak ada. Jasa ini semuanya adalah dari Allah melalui para pejuang-pejuang yang sudah syahid lebih dahulu. Fasabih, maka puji nama Allah. Ya. Maksudnya apa? Supaya kita tidak sombong. Karena kebiasaannya orang yang sudah berada di atas kemenangan itu, orang berada di atas kesuksesan itu sombong, lupa, suka lupa kepada Allah, lupa kepada sesamanya, sehingga merasa paling hebat dirinya, paling berjasa dirinya. Ya, bihamdi rabbika, puji nama Allah. Karena dengan kita memuji Allah, kita akan semakin banyak mendapatkan kehormatan dari Allah, kemuliaan dari Allah. Wastaghfir, wastaghfir dan perbanyak istighfar. Kenapa perbanyak istighfar? Karena khawatir dalam mengisi kemerdekaan ini kita banyak lalainya, banyak salahnya, banyak lupanya. Ya, wastaghfir, perbanyak taubat. Dengan taubat itu pintu kemenangan semakin dekat kepada kita. Dengan taubat itu Allah semakin memudahkan jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi satu pembelajaran bagi kita. Wastaghfir, ya, yang diawali dengan fasabih bihamdi rabbika. Jadi mengisi kemerdekaan itu memang harus dengan banyak bersyukur, harus banyak berdoa, harus banyak berzikir. Ya, wastaghfir. Jadi kalau kemudian kita mau mendapatkan rahmat dari Allah, mau kemerdekaan ini menjadi berkah dari Allah, nanti pas mengisi kemerdekaan ini harus diisi oleh banyak berdoa, banyak beristighfar, sambil kemudian kita mengenang kembali bagaimana perjuangan orang yang telah mendahului kita, para syuhada. Mereka para santri, para ulama, para kiai. Jadi kalau misalnya kemerdekaan Indonesia itu diisi oleh hal-hal yang sifatnya ura-ura saja, ini bahaya. Berarti kita tidak bisa bersyukur, ya, tidak bisa mensucikan. Maka kamu bikinkan ke ayat 17 Agustusan dalam rangka memperingati hari 17 Agustusan, lomba main gaplek, apa ayatnya? Ini bahaya, berarti kita bersyukuri. Ya, kan perintahnya harus bersihkan amal kita dari perbuatan-perbuatan syirik. Ya. Isi kemerdekaan itu dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah. Kenapa kita hari ini banyak dipuji sama Allah? Mungkin kita rakyat Indonesia umumnya kurang zikir. Coba sekarang banyak sekali musibah-musibah sekarang. Musibah apa yang hari ini sedang dialami umat Islam atau umat Indonesia? Bu, masalah apa yang paling menyedihkan di Indonesia? Ya, masalah ekonominya, ekonomi yang terjerat dengan ribawi, ya, dari pinjol, renter dan lain sebagainya. Mestinya kemerdekaan itu kan merdeka segala-galanya, merdeka dari penjajahan, merdeka dari ekonomi tergeser, pelarian, pekerjaan, itu memang susah ya.
Banyak yang nganggur, padahal kita sudah merdeka. Ya, sekolah masih marah, padahal kita sudah merdeka. Susah segala ruangan, numpang ngambil teh, pinjam nama, pinjam online, numpang ngambil nanti tanpa KTP, tanpa menggunakan HP, jeratan ribatan besar. Jangan-jangan kita ini terlalu banyak bosan, tidak lagi banyak berpikir. Innahu kana tawwab. Maka kalau kita sudah demikian, innahu kana tawwab. Insyaallah segala sesuatunya dengan pintu taubat itu Allah bukakan. Jadi 17 Agustus hari kemerdekaan ini sama seperti Fathul Mekah itu adalah mestinya harus menjadi gerakan taubat bersama. Ya, gerakan taubat bersama. Innahu kana tawwab. Kembali. Katakan Gunawan kalau 17 Agustus dalam upacara 17 Agustus selalu ada membeningkan cipta ya. Salah satu di antara membeningkan ciptanya itu selalu kita mengenang para pejuang kita, mestinya ini yang kita harus pahami. Sayangnya masyarakat kita hari ini, pemuda-pemuda kita hari ini, ya, missing link, putus rantai sejarahnya. Perjuangan hari ini mengisi kemerdekaan kita tidak lagi diisi dengan perjuangan-perjuangan yang membangun semangat. Saya kadang-kadang suka sedih untuk mengisi kemerdekaan, pemuda-pemuda hari ini kita ini malah menjadi banyak yang menangis di jalan-jalan berumur 17 Agustusan. Ya. Yang lain kalau 17 Agustusan, padahal 17 Agustusan itu adalah hari di mana pemuda Indonesia harus lebih sangat berkreasi, mencari inovasi pekerjaan. Kenapa sekarang mengisi 17-an harus jadi langkah? Ini bagaimana? Mestinya harus kreatif. Ya, membuat kegiatan itu bukan hasil dari ekonomis. Di mana jiwa merdeka kalau kemudian kita masih meminta-minta, mengemis-ngemis. Nah ini kenapa? Karena tadi adanya keterputusan sejarah, ya, keterputusan sejarah. Kalau kita paham dengan sejarah, bagaimana perjuangan dulu, masya Allah, anak-anak kita terbangun. Sayangnya sekarang mata kuliah atau mata pelajaran sejarah di sekolah sudah mulai berkurang. Bahkan bukan diajarkan kan mungkin. Kan zaman dulu kita mungkin, apalagi mungkin ibu sebelumnya ya, ada yang sebelumnya belajar PSPB ya. Masih belajar ya PSPB dulu kita ya, perjuangan sejarah bangsa. Akhirnya makan boro-boro sejarah itu sudah tidak diajarkan lagi. Sejarah kemerdekaan itu diajarkan, tokoh-tokoh kemerdekaan itu diajarkan. Akhirnya makan anak-anak tidak kenal dengan tokoh-tokoh proklamator saja, sudah nggak banyak yang tahu, siapa ini. Jadi tugas kita mengajarkan kepada anak-anak itu tentang sejarah perjuangan. Jadi paling tidak di rumah sambil mau tidur cucu-cucunya itu harus didongengkan sejarah itu, didongengkan sejarah. Selain sejarah Nabi, sejarah perjuangan Indonesia itu harus dikenalkan kepada anak-anak kita. Ya. Nah ini sejarah penting karena perjuangan kita itu ke depan, masa depan kita itu tergantung bagaimana generasinya mengenal sejarah. Ya, kalau generasinya mengenal sejarah, masya Allah akan ada harapan yang baik. Tapi kalau generasinya tidak mengenal sejarah, sudah Indonesia ini akan berada dalam kegelapan. Kenapa? Karena masa depan kita ini selalu sejarahnya dibelok-belokkan.
tergantung siapa? Tergantung mereka yang mempunyai kepentingan. Tak, ibu di rumah yang punya anak, ya, atau yang punya cucu, diajarkan untuk menyukai belajar buku-buku sejarah. Ya. Penting itu. Selain dibaca Quran, ya, buku sejarah terus didahulukan juga. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, ya, dengan surat Al-Qasas itu khusus Al-Qasas itu cerita-cerita sejarah. Makanya kenapa disebutnya sejarah itu dari kata asy-syajarah, pohon yang akan menguatkan tentang bagaimana pohon Indonesia itu sejarah. Jadi alhamdulillah hari ini kita berada dalam satu bahasan yang tepat, kata yang tepat ya, mengenai kemerdekaan di dalam surat An-Nasr. Intinya mengisi kemerdekaan harus dengan memperbanyak zikir, perintahnya dengan memperbanyak tasbih, memperbanyak baca hamdalah, ya, tahmid kepada Allah, dan kemudian banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Karena itulah bagian dari Allah akan mendatangkan kemurahannya, ya, keberkahannya. Tuh, inilah yang kemudian Allah contohkan kepada Nabi Muhammad dalam Fathul Mekah dalam surat An-Nasr. Allah berikan kemenangan, Allah berikan kemudahan, dan tentunya kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah dalam perjuangan ini, ikuti apa yang menjadi tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Ini saja yang dapat sampaikan. Jam 5 sudah pada waktunya. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan sebelum tutup, maka Ibu kira-kira mau ngasih nggak? Tapi ada mengingkari kok. Gimana ya? Jangan mengingkari karena tidak baik. Pertanyaannya bagaimana dengan posisi itu? Yang pertama kita harus kembali kepada niat nama amal ini. Niat kita ini jangan melihat pada apa yang dikerjakan orang itu. Yang jelas orang yang meminta dengan kegiatan-kegiatannya adalah niatnya pasti baik, pasti baik. Niatnya itu apa? Untuk memberikan, ya, atau untuk mengisi kemerdekaan itu sendiri. Terkait dengan acaranya baik atau tidak baik, ya, itu lepas dari apa yang kemudian jadi tanggung jawab kita. Yang pasti tanggung jawab kita itu adalah dari niatnya. Kalau niat kita mau menolong orang yang datang kepada kita dengan memberi apa yang kita punya ini, itu insya Allah pahala bagi kita. Ya. Adapun ketika kemudian apa yang sudah kita berikan dipakai kepada hal yang lain, itu tidak menjadi tanggung jawab kita. Ya. Yang jelas Allah itu akan mencatat dari apa yang menjadi niat baik kita. Toh niat kita kan bukan untuk menyumbang sesuatu yang tidak baik menurut kita, ya kan? Ya, tapi niat kita memberi itu karena kita satu menghargai, ya, menghargai apa? Kreasinya, menghargai kemauannya, menghargai perjuangannya. Oleh karena itu tadi makanya supaya gayung bersambut antara yang diberi dengan yang memberi itu satu hati, ya, harus ditunjukkan dengan kegiatan-kegiatan yang bisa
memberikan ruang hati si pemberi lebih ikhlas. Makanya tadi kegiatan-kegiatannya harus bernuansa positif. Kalau kelihatannya bernuansa negatif, ya mestinya kita harus bisa lebih banyak lagi memberikan arahan, bukan tidak menyumbang juga, menyumbang terus ngata-ngatain, nah ini juga gak bagus. Justru kontribusi kita itu harus lebih banyak. Nih saya nyumbang 1 juta misalnya, tapi 1 juta ini untuk kegiatan lomba cerdas cermat ya. Jangan kan? Nih saya nyumbang ini untuk hadiah lomba azan, misalnya. Itu menjadi lebih menarik daripada kemudian karena kita berasumsi, baru berasumsi bahwa ini pakai lomba karaokean, kehadiran karaokean, gitu kan? Baru masih ada 10.000. Akhirnya juga menjadi sesuatu yang tidak bijak, ya, jadi tidak bijak. Kalau mau bijak nanti, nih saya kasih modal untuk hadiah 1 juta nih, tapi perlombaannya perlombaan ini saya jadi. Jadi kita motivasi juga, panitia, ya, panitia. Alhamdulillah saya tahu sekarang panitianya lebih, kalau di belakang anak-anak muda, atau di sini anak-anak muda atau sudah pada muda gitu ya. Anda di sini panitia ibu, kebarangan bagian ibu, kebarangan sumbang dengan sumbangan terbaiknya, usulkan perlombaan yang menarik khusus untuk ibu-ibu ada, ya. Makanya peran ibu ini peran ibu dan peran majelis taklim dalam misi kemerdekaan itu penting bu. Gabungan ibu, ya aktifnya di majelis taklim ngumpul. Coba kalau ibu-ibu majelis taklim aktif di masyarakat, mengisi kemerdekaan, mengisi PKK, luar biasa. Orang akan lebih tercerahkan dengan pikiran-pikiran Islami kita. Ya. Sekali lagi, kemaksiatan itu muncul bukan orang-orang yang senang maksiat, karena orang-orang solehnya pada diem. Coba kalau panitia 17 Agustus itu majelis taklim, kira-kira perlombaan apa yang bakal dikerjain? Mulai kan? Lantaran panitianya yang bikin majelis taklim, malah aja lah lomba-lomba menurut ibu itu nggak baik itu malah aja. Tapi lantaran panitia rusak, jodoh beda, ya. Kenapa? Iya karena bedanya diem gitu, ya. Coba kalau ibu-ibu majelis taklimnya aktif, kita bikin ini aktif ini. Dari di modal aja yakin akan termotivasi. Anak-anak muda juga akan itu. Power teman-teman ya, lebih bisa mendominasi apapun yang diinginkannya. Mama kalau sudah ingin, udah jadi gitu. Ya, udah jadi. Coba. Nanti juga ada waktu 2 minggu ya. Karena berapa? 8 seminggu dulu lah lumayan kan di puncaknya gitu. Coba saya pengen tahu ibu-ibu majelis taklim mana yang saya rekomendasi gitu kan, RTY, WKD kegiatan. Coba DKM ya. Sudah ditantangin itu, sudah ditantangin. Ya. Atau masjid bikin perlombaan itu siap ikut. Begitu. Jadi kita peran serta masyarakat dalam majelis taklim itu harus ada. Ya, harus ada. Ini menarik, ya. Makanya saya ada mahasiswa yang kami bimbing ya di Bekasi itu, peran majelis taklim dalam menciptakan keluarga bahagia, majelis taklim. Ternyata kegiatannya luar biasa, penelitiannya di perumahan
Jadi mau nyumbang nggak sumbang aja, membesarkan hati. Ya, kalau punya duit, kalau bukan kan jadi jangan di dalam surat Al-Ma'un itu kan jangan sampai kemudian kita menghargai. Ya. Jadi ngasih tapi menghargai. Ya. Paham menghargai kita betul? Namanya menghargai itu namanya Alendek ngasih tapi benar-benar ngasih. Aduh, tapi ini mau ngasih udah gitu, ngasih lebih gitu. Oh, ada lagi. Gue udah ya. 17-an yang penting kita harus merdeka, merdekakan hati kita, ya, bebaskan hati kita dari kesedihan tentunya, ya, dari kejenuhan, dari ketidaksukaan sesuatu, merdeka. Penelitiannya bisa. Siap nanti ibu jadi panitia saya ya. Ya, saya juga panitianya, oke? Kita akan buat antar masjid. Nanti saya akan buat perlombaan bu. Nih, saya panitianya nih juga. Kan? Ini perlombaan antar majelis taklim antar kasih dengan Muhammad Nasir nanti. Akan saya bikin perlombaan. Ya, perlombaan majelis taklim kasih dengan Muhammad Nasir. Ya, salah satu di antaranya kita bikin perlombaan namanya ngomong gitu. Nanti itu kita pikirkan bersama. Ada lagi cukup lah ya. Sudah kita seberempat. Terima kasih. Mudah-mudahan ibu mendapatkan manfaat dari pertemuan ini. Paling tidak Allah memberikan ampunan kepada kita karena kita sudah datang di rumah Allah, undangan Allah di majelis taklim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya malam ini sama bapak-bapak untuk masalah hadis fikih.